wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, insyaallah kita akan mengambil waktu sejenak untuk kita mempelajari sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Beliau adalah seorang guru di Darul Hadits Khairiyah di Makkah Al-Mukarramah. Beliau menulis sebuah risalah yang beliau kasih judul dengan Minhajul Firqatin Najiyah, metode atau jalan dari golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa Taifah al-Mansurah, dan juga jalannya, metodenya golongan yang senantiasa ditolong oleh Allah ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Pada awal pembahasan beliau menuliskan sebuah judul Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Allah SWT berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, surat Ali Imran. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan agama Allah dan janganlah berpecah. Ini dalil menunjukkan bahwasanya golongan yang diselamatkan oleh Allah karena mereka berpegang teguh dengan agama Allah dan mereka tetap tidak mau meninggalkannya. Karena meninggalkan kewajiban berpegang teguh dengan agama Allah, inilah yang disebut dengan memecah dari agama Allah SWT. Kemudian yang kedua, dibawakan pula firman Allah SWT, wala takunu minal musyrikin. Allah SWT mengatakan, dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum. Orang-orang musyrik ini adalah orang-orang yang suka memecah agama mereka sendiri. Wa kanu syi'an, dan mereka bergolong-golongan, bersekte-sekte. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap sekte dengan kelebihan yang ada pada mereka, mereka saling berbangga. Surat Ar-Rum. Jadi di sini yang menjadi gambaran karakteristik dari golongan yang tidak ditolong oleh Allah adalah dari kalangan orang-orang yang suka memecah belah agama mereka, yaitu orang-orang musyrik, dan mereka akan senantiasa berkelompok dan mereka akan berbangga dengan kelebihan di antara mereka masing-masing. Sehingga orang-orang beriman tatkala ingin menjadi golongan yang diselamatkan oleh Allah SWT tidak mengikuti jejak mereka. Kemudian yang ketiga, dibawakan sebuah hadis Rasulullah SAW, usikum bittaqullah azza wa jalla. Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Was-sam'i wat-ta'ah, dan dengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, dengar dan taat kepada pemerintah yang sah, walaupun yang memimpin kita adalah seorang budak dari Ethiopia, dari Habasyah. Jadi walaupun budak tidak boleh menjadi khalifah, apalagi bukan dari Quraisy, tetapi tatkala mereka memenangkan pergolakan kekuasaan dan kemudian menjadi khalifah, maka petunjuk Rasulullah SAW agar kita tetap dengar dan taat kepada mereka, karena ini lebih menyelamatkan dunia dan akhirat kita.
fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka sesungguhnya siapa saja di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Ini menunjukkan nubuwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadinya perselisihan yang banyak di tubuh kaum muslimin. Apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi golongan yang selamat? Fa'alaikum bisunnati, maka yang harus, yang wajib bagi kalian, kalian hendaknya mengikuti sunnah-sunnahku, cara-caraku dan jalan-jalanku, dan mengikuti jalanku. Wa sunnatul khulafa'ur rasyidin, dan juga sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Tamassaku biha, dan berpegang teguhlah kalian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha, dan gigitlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nawajid, dengan gigi gerahammu. Karena gigi geraham adalah gigi yang paling kuat. Kalau diikat, digigit dengan gigi depan, gigi seri, atau dengan gigi yang lainnya tidak sekuat gigi geraham. Maka diperintahkan agar memegang sunnah Rasulullah SAW sebagaimana kita menggigit sesuatu dengan gigitan yang paling kuat, yaitu dengan gigi geraham kita. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya agar hati-hati dari perkara-perkara baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, perkara-perkara baru dikatakan oleh Rasulullah inilah yang disebut dengan bid'ah dalam perkara agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan kata Rasulullah tempatnya adalah di neraka. Hadis ini riwayatkan Nasa'i, Tirmidzi, wa qala hadits hasanun sahih. Kemudian yang keempat adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna min qablikum min ahlil kitab iftaraqu ala thintaini was sab'ina millah. Ketahuilah sesungguhnya dari orang-orang sebelum kalian, dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka berpecah menjadi thintaini was sab'ina millah, menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya agama ini sataftariqu ala 73, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Thintani was sab'una finnar, 72 golongan dari umat yang terpecah ini, dari umatnya kaum muslimin, 72 dikatakan Rasulullah tempat mereka adalah di neraka. Wahidatun fil jannah, sedangkan yang satu yang selamat berada di surga. Wahiyal jamaah, yaitu al jamaah. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan dihasankan oleh Al Hafidh. Mana al jamaah? Bisa di sini artinya adalah para sahabat. Bisa di sini artinya tatkala manusia berkumpul pada satu pemimpin yang didaulat, yaitu pemerintah yang sah, maka ini yang disebut dengan al-jamaah. Jadi di sini ada beberapa penafsiran, tetapi maknanya insyaallah benar sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti. Berikutnya wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulluhum finnar, semuanya di neraka. Dari 73 golongan tersebut, kata Rasulullah, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya. Sehingga tatkala kita ingin menjadi golongan yang selamat, maka kita hendaknya baik akhlak, akidah, fikih ataupun yang lainnya
itu mengikuti Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Ini yang dimaksudkan dengan golongan yang selamat. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir dalam bab ini, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggariskan untuk kami satu garis dengan tangan beliau. Ini termasuk metode pengajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan peragaan. Jadi Rasulullah menggambarkan dengan satu garis. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi, di tanah, seret. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza sabilullah mustaqiman. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Rasulullah menggariskan garis-garis dari kanan dan juga dari kiri. Garis lurus, kemudian digariskan dari kanan dan juga dari kiri. Garis lurus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadhihi subul, inilah jalan-jalan. Jalan-jalan yang ada di kanan dan ada di kiri. Ya, setelah Rasulullah menggambarkan garis lurus. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minha, tidaklah di jalan ini, jalan ini dan jalan ini, jalan ini dan jalan ini yang banyak sekali, illa alaihi syaitan, kecuali di situ ada penyerunya, ada sponsornya, ada pembelanya, ada pendukungnya dan ada pengikutnya. Illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi, menyeru kepada jalan tersebut. Tsumma qara'a qauluhu ta'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan sesungguhnya jalan yang lurus ini adalah jalanku yang lurus. Ya, beliau membawakan firman Allah taala, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak tadi. Fatafarraqa bikum an sabili, nanti kalian akan terpecah dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah yang kami wasiatkan kepada kalian dengan wasiat tersebut supaya kalian menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Nasa'i. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.